Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu Advent pertama, Senin 29 November 2021. Harga yang harus dibayar. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka menguncilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Sekilas perkataan Yesus ini tidak masuk akal, sebab bagaimana mungkin menjadi miskin, lapar, sedih, dikucilkan, dan dicela akan berbahagia? Atau apa yang dikatakan Yesus hanya sekedar menghibur atau untuk menyenangkan para pengikut dan murid-murid pada waktu itu? Disinilah kita perlu memahami perkataan Yesus dan maknanya bagi kita saat ini. Pernyataan Yesus "berbahagialah" yang ditujukan kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup, yaitu berkaitan dengan iman mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi miskin, lapar, sedih, dibenci, dikucilkan, dicela dan ditolak. Pada ayat 20 sampai ke 22. Itulah harga yang harus mereka bayar karena komitmen mereka mengikuti Yesus. Kepada orang-orang semacam inilah Yesus menjanjikan kerajaan Allah dan berkat-berkat berupa kecukupan makanan, sukacita, dan upah besar di surga. Dalam hal ini, Yesus juga hendak menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kesehatan, kelepasan dari tekanan mental, ataupun kelepasan dari berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kebahagiaan sejati adalah mengenal Allah dan kehendak-Nya, serta hidup di dalam ketaatan melakukan kehendak-Nya. Melalui bacaan ini, Yesus hendak menegaskan kepada kita cara berpikir dan pola hidup kerajaan Allah. Namun, bukan menuntut kita untuk hidup menderita dan menghindari kekayaan atau kebahagiaan. Kita justru sedang diarahkan untuk memiliki pemahaman tentang kebahagiaan sejati. Jadi apabila saat ini kita mengalami penderitaan karena iman kita kepada Yesus, sesungguhnya kita sedang dibentuk serta akan mengalami pertolongannya. Hal ini tentu membuat kita bisa tetap bersukacita. Terlebih, Yesus sendiri yang berjanji
apabila saat ini kita miskin, lapar, menangis, dan menderita, tetapi nanti akan mengalami kebahagiaan sejati. Jadi, jangan pernah berputus asa, apalagi menyerah. Demikianlah perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus meneguhkan iman kita untuk menjalani hidup dalam ketaatan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.